kita masuk materi permintaan dan penawaran. Jadi sambil ngulang ya teman-teman ya. Jadi kemarin kita udah belajar ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang mengatur bagaimana cara mengatur rumah tangga. Nah, di sini kemarin kita juga udah bahas kalau rumah tangga yang diatur itu ada 4, rumah tangga konsumen, produsen, rumah tangga negara, dan rumah tangga masyarakat luar negeri. Jadi ada 4. Nah, selanjutnya di awal-awal ini kita nanti akan mempelajari 2 yang pertama, yaitu di rumah tangga konsumen dan produsen. Dan kita akan mulai dari permintaan dan penawaran. Nah, pertama kita masuk dari permintaan teman-teman. Jadi permintaan itu apa sih gitu kan ya. Kemarin udah sempat dibahas, kita review sedikit. Permintaan itu adalah jumlah barang yang diminta konsumen pada berbagai tingkat harga tertentu. Jadi oleh karena itu nanti kita punya 2 variabel yang saling mempengaruhi, yaitu harga barang dan jumlah barang yang diminta. Nah, permintaan itu sendiri dia punya hukum teman-teman. Hukum ini yang menjelaskan hubungan antara si harga barang tadi dan jumlah barang yang diminta. Nah, hukumnya itu tertera di sini. Yang pertama itu jika harga barang yang diminta meningkat, maka jumlah barang yang diminta itu akan turun. Nah, itu bunyi hukum permintaan. Bunyi yang kedua itu ya vice versa ini ya, yang kemarin dibahas, berlaku juga sebaliknya. Berarti kalau harganya turun, maka nanti jumlah barang yang dimintanya akan meningkat. Nah, itu definisi hukum permintaan. Dan di akhir nanti kita akan kasih lagi keterangan berupa ceteris paribus. Nah, ceteris paribus ini adalah dia fungsinya untuk mengikat bahwa faktor-faktor lain selain harga barang itu sendiri itu akan dianggap tetap. Karena kalau kita mau melihat hubungan antara si harga barang dengan jumlah barang yang diminta, kita tidak bisa memasukkan faktor-faktor lain. Karena apa? Karena nanti itu akan jadi rancu, teman-teman. Itu akan jadi rancu. Jadi bisa aja nih ketika harganya naik, itu jumlah barang yang dimintanya juga ikut naik. Kalau apa? Kalau pendapatannya juga naik misalkan. Kan itu nanti akan mengganggu tuh, mengganggu hukum dari permintaan itu sendiri. Nah, makanya agar hukum permintaan itu dia tuh benar, maka dia harus kita masukkan asumsi ceteris paribus atau faktor-faktor lain dianggap tetap. Nah, selanjutnya kemarin kita juga udah bahas fungsi permintaan itu yang di sini ya teman-teman ya. Jadi dia adalah I sama dengan A min B, min BP. Jadi quantity of demand itu dijelaskan oleh A, yang mana A ini tuh konstanta, dikurangi dengan min B P D atau price of demand. Jadi dia dikurangi gradien dari variabel harga barang. Yang sebetulnya ini itu adalah sama dengan Y sama dengan MX plus D yang pernah kita pelajari ya pas dulu SMP gitu kan, atau di awal-awal SMA. Nah, sehingga kalau kita punya persamaan Y sama dengan min 2X tambah 5, itu sebetulnya sama aja kayak kita punya persamaan YD sama dengan 5 min 2P. Di mana 5-nya ini adalah konstanta yang sendiri, yang dia nggak punya teman. Sedangkan min 2X kan dia MX tuh, dia gradien dan variabel X. Nah, ini itu sama kayak min 2P gitu kan. Jadi si X-nya kita ganti P, Y-nya kita ganti Q. Gitu teman-teman. Nah, ini tadi ya keterangannya. Dan kemarin juga udah sempat kita bahas ya bentuk kurvanya. Kalau teman-teman biasa buka Desmos nih, ini salah satu fitur yang luar biasa ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman buka Desmos, terus masukin ke kalkulator grafiknya, nanti hasilnya akan sama tadi, Y sama dengan 5 min 2X gitu kan. Atau bisa juga ya kalau dia persamaannya di sini Y sama dengan 5 min 2X, kan dia bentuknya begini ya. Nah, garisnya merah noh. Ini kan warna merah. Nah, tapi kalau dia kita buat jadi
Q sama dengan 5 min 2P, maka garis biru akan muncul di tempat yang sama dengan garis merah. Itu menandakan bahwa dua kurva tadi berada pada garis yang sama gitu ya. Nah, selanjutnya ini tadi ya gambar kurvanya dan pergerakan di sepanjang kurva gitu kan. Pergerakan titik-titik ini di sepanjang kurva itu disebut dengan moving along demand curve. Jadi yang ini tadi nih, ini kalau kita seret nih atas bawah ini, dia adalah moving along demand curve, teman-teman. Jadi ini kombinasi angka di dalam kurung itu ya, teman-teman ya. 1,19, 2,62, 1,03, 2,94. Nah, ini 1,52, 1,96. Ini kalau digeser-geser itu, ini adalah moving along demand curve. Dan dari sini juga perlu teman-teman ketahui ya. Jadi di sini meskipun grafiknya bisa kita panjangin, tapi kalau kita bicara ilmu ekonomi, kita hanya fokus pada kurva di kuadran 1 atau di kanan atas ini ya, pojok kanan atas. Kenapa? Karena kita akan membicarakan angka-angka yang positif. Karena kalau kita masukin kuadran selain kuadran 1, kuadran 2 misalkan, kan dia ada angka negatif nih di sumbu horizontalnya, sumbu X-nya. Nah, maka dia nanti nggak bisa gitu kan dalam ilmu ekonomi. Kenapa? Karena kita nggak mungkin ngomongin harga atau kuantitas yang negatif. Begitu halnya di kuadran 3 dan kuadran 4. Gitu ya teman-teman ya. Nah itu. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak teman-teman? Sebelum kita lanjutin. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada kita akan masuk ke yang berikutnya. Nah ini teman-teman ya. Nah kita masuk ke materi berikutnya. Jadi akan tetapi gitu ya. Nah sekarang kita mau jelasin faktor-faktor ceteris paribus tadi. Nah kan tapi kan kalau kita bicara dunia nyata ya teman-teman ya. Kan kalau kita mau beli barang gitu ya. Itu kan nggak serta-merta kita hanya melihat dari harganya aja gitu kan ya. Tapi kita juga akan melihat dari faktor-faktor lain selain harga barang itu sendiri. Jadi kayak misalkan mungkin ketika teman-teman memutuskan untuk beli atau enggak suatu barang, suatu makanan gitu ya, entah itu misalkan bakso atau mungkin nasi goreng, atau apa teman-teman beli jus, beli apa lagi, beli boba gitu ya, itu nanti teman-teman itu pasti kan kalau beli nggak hanya ngelihat harga. Kalau teman mungkin sebagian dari teman-teman akan melihat uang saku yang dikasih sama orang tua teman-teman gitu kan, uang saku. Nah, atau bisa juga teman-teman lihat ini dia enak nggak sih gitu kan ya. Kalau enak mau berapapun harganya aku beli gitu misalkan. Atau kalau dia kita punya pendapatan banyak mau berapapun harganya kan kita akan beli. Nah, makanya faktor-faktor ini itu yang harus kita lihat di sini gitu kan. Nah, di sini faktor-faktor tersebut itu ada apa aja sih? Ada banyak sebenarnya. Nah, tapi yang coba kita tangkap di sini adalah faktor-faktor yang dia tuh paling sering muncul gitu ya. Paling sering keluar kayak gitu. Bentar teman-teman. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kurva permintaan teman-teman. Jadi yang paling kiri itu ada quantity of demand X ya, atau kuantitas dari barang X yang diminta gitu kan. Nah, dia ini itu merupakan faktor dari PX atau harga barang itu sendiri. Bisa juga PY, harga barang lain. Lalu ada juga income, pendapatan, taste, selera, populasi, dan ekspektasi harga. Ini ada etc. berarti ada
yang lain-lain ya teman-teman selain ini. Nah, ini tuh menunjukkan gini teman-teman. Jadi jumlah barang yang diminta itu tuh dia dipengaruhi oleh PX, harga barang itu sendiri. PY, harga barang lain. Income, pendapatan. T, selera. Populasi, ekspektasi harga, dan masih banyak yang lain. Nah, mereka-mereka ini itu dia punya pengaruh ke jumlah barang yang diminta. Nah, kalau harga barang itu sendiri, kan tadi kita udah lihat ya, kalau harga barang itu sendiri dia punya korelasi yang berbanding terbalik dengan jumlah barang yang diminta. Jadi kalau harganya semakin tinggi, kita kan jadi nggak mau beli ya, jadi semakin mengurangi pembelian. Tapi kalau harganya murah, kita akan menaikkan pembelian kita gitu kan atas barang tersebut. Nah, inilah yang melandasi hukum permintaan tadi. Kenapa dia tandanya negatif di sini? Nah, tanda negatif ini dia menunjukkan hubungan yang berbanding terbalik, teman-teman. Jadi ini menandakan hubungan yang berbanding terbalik. Nah, terus yang berikutnya itu ada PY. PY ini adalah harga barang lain dan dia punya pengaruh ke jumlah barang yang diminta. Nah, harga barang ini sini dia ada dua ya yang berhubungan gitu kan ya. Jadi kalau nggak substitusi, maka dia komplementer. Nah, itu adalah hubungan yang bisa kita lihat dari sebuah barang. Jadi sama halnya kalau kayak apa teman-teman punya hubungan gitu kan. Kan kalau nggak dia saling melengkapi, saling menggantikan gitu kan ya. Kalau apa ini misalkan punya pasangan, punya istri gitu kan ya. Kan itu berarti saling melengkapi tuh antara laki-laki sama perempuan. Nah, tetapi kalau apa misalkan nanti si suaminya meninggal gitu kan ya atau cerai terus si perempuan nikah sama yang lain kan berarti laki-laki tadi sebagai pengganti dari laki-laki yang pertama kayak gitu misalkan. Nah, pun halnya dengan barang. Barang itu dia punya sifat substitusi sama komplementer. Nah, kalau substitusi teman-teman, dia punya korelasi yang positif gitu kan. Jadi kalau harga barang Y naik, maka jumlah barang yang dimintanya atas barang X akan naik. Kita ambil contoh di sini ya. Ini teman-teman nih yang di bawah ini. Jadi misalkan eh, harga daging sapi naik nih yang di bawah sini ya. Nah, ketika harga daging sapi naik, maka nanti kan kuantitas dari sapi daging sapinya itu akan turun gitu kan ya teman-teman ya. Kuantitas dari daging sapinya itu nanti akan turun. Nah, itu sesuai dengan hukum permintaan yang di awal kita bahas. Nah, karena kuantitas dari daging sapinya itu turun, maka nanti orang-orang yang biasanya beli sapi gitu kan ya, nanti dia akan geser tuh kemana? Nah, mereka akan geser buat beli ayam gitu kan, buat beli daging ayam. Kenapa? Karena di awal mereka mikir, wah sekarang harga daging sapi naik gitu kan. Ah, udah deh aku nggak beli daging sapi dulu gitu kan. Nah, apa tapi kan ini aku harus makan daging gitu ya, biar asupan proteinku terjaga. Terus dia ngelihat, oh ternyata harga daging ayam nggak berubah nih. Oh ya udah deh kita beli daging ayam aja gitu kan. Maka nanti kuantitas daging ayam akan naik teman-teman. Nah fenomena ini itu juga terjadi ya teman-teman ya di kasus sekarang misalkan lagi pandemi. Itu kalau teman-teman baca datanya itu eh, mereka-mereka mereka-mereka itu apa namanya yang terkena dampak pandemi biasanya makan daging itu pindah ke frozen food teman-teman, ke makanan beku gitu kan ya. Itu kalau teman-teman perhatikan datanya gitu kan. Nah, itu menandakan bahwa makanan beku atau frozen food itu dia adalah substitusi atas daging yang selama ini jadi bahan makanan atau sumber protein hewani dari masyarakat kayak gitu. Itu contohnya. Nah, habis itu kan kalau substitusi, dia punya hubungan yang berbanding lurus. Terus gimana sih kalau komplementer gitu ya, kalau dia pelengkap? Nah, nanti dia punya korelasi yang berbanding terbalik, teman-teman.
Sama kayak tadi yang hukum permintaan. Kenapa makanya tandanya negatif di sini gitu kan ya. Nah, gimana tuh contohnya gitu kan ya. Contohnya adalah kayak di sini. Harga kita mau bicara antara teh sama gula misalkan gitu ya. Nah, jadi ketika harga teh itu naik gitu kan ya teman-teman ya. Maka nanti kuantitas dari teh kan akan turun sesuai dengan hukum permintaan gitu kan ya. Nah, ketika kuantitas dari teh itu turun gitu kan ya. Nah, nanti kuantitas dari gula itu nanti juga akan turun teman-teman. Kenapa? Karena logikanya gini, kalau sekarang harga teh naik, kan orang-orang nggak mau beli teh. Terus ya udah, ini aku beli gula buat apa gitu kan ya. Toh juga aku yang biasa minum teh, ini sekarang tehnya nggak aku beli gitu kan ya. Nah, makanya ya nanti punya korelasi yang berbanding terbalik gitu ya. Karena tadi yang satu naik, maka yang satu turun gitu kan. Makanya dia dia itu negatif. Beda sama substitusi. Itu kalau harganya naik, maka kuantitasnya akan naik gitu ya. Nah, itu harga barang lain. Habis itu yang berikutnya kita bicara income. Income ini tuh pendapatan teman-teman. Dia punya hubungan yang berbanding lurus gitu kan, atau positif. Jadi apa? Jadi ketika pendapatan itu naik gitu kan ya, income kita naik, maka nanti jumlah barang yang dimintanya itu nanti akan naik gitu kan ya. Dan ini sesuai dengan logika kita gitu kan ya. Jadi ketika teman-teman dikasih uang saku lebih sama orang tua teman-teman, kan pasti teman-teman sebagian besar akan membelanjakan uang itu lebih banyak gitu kan ya, untuk beli barang gitu kan ya. Kalau nggak beli barang di masa sekarang gitu kan ya, atau beli barang di masa depan dengan cara menabung, kan sama aja gitu kan. Kalau kita bicara pendapatan. Nah, yang berikutnya itu ada taste atau selera gitu kan ya. Jadi selera ini tuh dia bicara kesukaan gitu ya. Aku suka makan apa, aku suka baju apa kayak gitu. Nah, semakin kita suka sama suatu barang gitu kan ya, maka kita akan semakin beli barang itu lebih banyak. Makanya kenapa dia punya korelasi yang positif gitu ya. Makanya dia di sini punya korelasi yang positif. Nah, habis itu yang berikutnya itu ada populasi teman-teman, jumlah penduduk. Dia juga punya hubungan yang berbanding lurus. Jadi kalau tadi kita bicara selera, orang suka pada suatu produk, dia akan beli banyak. Kayak misalkan BTS meal yang pernah dikeluarkan sama McD, itu banyak tuh yang beli. Kenapa? Karena fans BTS-nya banyak itu misalkan. Banyak dan dia jadi suka tuh. Kan nanti si BTS meal-nya akan laku gitu kan. Karena banyak orang yang fans tadi gitu misalkan. Nah, kalau populasi itu juga cara berpikirnya sama. Jadi kayak misalkan kenapa sih kalau di daerah Jabodetabek gitu ya, sekarang itu khususnya di bagian DKI Jakarta itu kan kemarin vaksinasi cepet banget habis. Bahkan yang ketercapaian vaksin yang paling tinggi itu DKI misalkan. Oh, karena populasinya banyak, jumlah penduduknya banyak. Kan pasti vaksin yang diminta akan lebih banyak dibanding daerah-daerah lain yang punya populasi sedikit. Misalkan kayak Kalimantan Utara kayak gitu. Nah, makanya dia punya hubungan yang berbanding lurus. Nah, habis itu yang berikutnya ada ekspektasi harga. Jadi expectation price, price expectation gitu ya. Jadi ekspektasi harga dia juga punya korelasi yang positif. Jadi misalkan nih teman-teman, misalkan apa namanya? Kita tahu di masa depan itu harga dari minyak bakal naik kayak yang baru-baru ini gitu kan. Kita tahu harga minyak nanti bakal naik. Sekarang lagi murah nih. Nah, nanti orang-orang cenderung akan beli minyak saat ini. Kenapa? Karena mereka punya ekspektasi, oh nanti harganya bakal naik nih, mending aku amankan sekarang gitu. Dan nanti dia akan meningkatkan permintaan kayak gitu. Nah, faktor-faktor tadi teman-teman, selain harga barang itu sendiri ya,
itu nanti dia akan menyebabkan yang namanya pergeseran kurva atau shifting the demand curve. Jadi dia geser. Karena yang berubah itu faktor-faktor ceteris paribus. Nah, faktor-faktor ceteris paribus tadi teman-teman itu ditangkap sama ini nih, sama si A ini, sama si C ini, sama si 5 ini. Dia adalah faktor-faktor ceteris paribus yang dianggap konstan. Kenapa demikian? Karena mereka dianggap konstan karena untuk lebih memperlihatkan hubungan antara X dengan Y. Makanya kalau yang ini berubah, maka nanti kurvanya akan berubah. Jadi misalkan di sini tadi, Q sama dengan 5 min 2P. Kalau 5-nya kita ubah, jadi Q sama dengan 7 min 2P. Nah, teman-teman bisa lihat tuh, dia geser ke kanan kan, dari biru ke hijau gitu kan. Karena yang berubah ininya, gitu kan. Sama, ini kalau mau diganti jadi 2, dia gesernya ke kiri jadinya kan. Kayak gitu. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak teman-teman kira-kira? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan. Nah, yang berikutnya kita akan melihat barang-barang yang melawan hukum permintaan atau GPS. Jadi kayak yang kemarin kita udah spoilerin kalau misalkan barang-barang itu ternyata ada loh yang melawan hukum permintaan. Nah, barang-barangnya itu ada 3 teman-teman. Di sini aku singkat GPS. Given, prestis, dan spekulasi. Nah, kenapa mereka dikatakan melawan hukum permintaan? Karena kita sudah paham bahwa hukum permintaan itu kan ketika harga barang yang diminta meningkat, maka jumlah barang yang diminta akan turun gitu kan. Tapi teman-teman lihat di sini, ternyata ketika yang satu meningkat nih, ketika harganya meningkat, maka jumlah barang diminta juga meningkat gitu kan. Kan ini sangat-sangat berlawanan ya teman-teman ya. Nah, makanya itu nanti yang akan kita bahas di sini. Nah, yang pertama kita akan mulai dari barang given. Barang given. Nah, pertama kita akan mulai dari barang given. Nah, si barang given ini dia itu eh, contohnya itu adalah kentang, teman-teman. Jadi ini ditemukan oleh Sir Robert Given di Irlandia. Jadi ceritanya itu kayak gini, teman-teman. Jadi ketika itu kan kondisinya tuh lagi perang gitu kan ya, lagi perang, kondisinya lagi perang perang dunia ketika itu ya. Nah, ketika itu kentang itu tuh dia tuh kan umbi itu ya apa teman-teman ya, umbi batang gitu kan. Dan dia itu kesimpan di tanah. Nah, ketika itu kan kalau orang barat kan itu makanan pokoknya kan bukan nasi ya. Ada sebagian ada yang makan kentang, makan gandum, makan roti gitu kan. Nah, di sini itu kentang itu kan dia tertanam di tanah gitu kan. Nah, sedangkan kondisi ketika itu lagi perang. Nah, ketika karena kondisi lagi perang kan kondisi tanah juga kurang bagus ya teman-teman ya, kurang kurang stabil, unsur haranya berkurang. Kenapa? Karena mungkin ada ketumpahan minyak, ketumpahan oli gitu ya, ada banyak bekas timah panas di mana-mana, ada mesiu di mana-mana gitu kan, kan tanah jadi nggak produktif gitu kan ya. Nah, si si masyarakat gitu kan ya, ketika mereka mengetahui harga kentang itu lagi turun, itu mereka nggak mau beli karena kasus tadi. Wah, ini kondisi lagi perang nih, berarti kentang ini harganya murah, jangan-jangan kualitasnya jelek nih gitu kan. Nah, makanya orang masyarakat Irlandia ketika itu dia nggak mau beli kentang tadi gitu kan, karena faktor itu. Itu yang pertama. Yang kedua, itu kita kenal dengan yang namanya barang prestis gitu kan. Nah, barang prestis ini dia itu adalah
barang yang sifatnya itu untuk meningkatkan prestis atau nilai simbol seseorang. Contohnya itu di sini ada mobil mewah sama barang antik, gitu kan ya. Mobil mewah sama barang antik. Nah, jadi di sini kenapa mereka itu ketika harganya naik, maka jumlah barang yang dimintanya itu juga akan naik, gitu kan ya. Karena dia punya nilai simbol tadi, teman-teman. Jadi kalau kita punya mobil mewah, itu kan kalau harganya mahal, gitu ya, kayak sebagian miliarder gitu ya, atau triliuner gitu kan. Mereka mereka itu kan akan punya kebanggaan ketika punya mobil mewah. Terlebih kalau mobilnya itu limited edition gitu kan ya. Nggak semua orang punya. Nah, makanya mereka akan berusaha untuk beli barang itu gitu kan. Meskipun harganya mahal gitu kan. Kan kalau apa teman-teman lihat ruang lingkupnya artis gitu kan, kalau mereka beli iPhone aja misalkan bekas second itu kan jadi omongan sendiri gitu kan. Nah, makanya mereka berusaha untuk terlihat berkelas gitu dengan gaya hidupnya gitu kan. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga itu ada namanya barang spekulasi, teman-teman. Nah, barang spekulasi ini adalah barang yang kita kita itu berharap harganya itu terus naik agar mendapat return ya atau keuntungan di kemudian hari. Contohnya itu ada tanah, emas, sama saham. Jadi ketika harganya naik, itu kita justru belinya lebih banyak gitu kan ya. Kenapa? Karena harapannya harganya itu terus naik gitu kan ya. Dan nanti sampai di tingkat harga tertentu itu kita akan jual itu barang gitu kan. Biar kita dapat uang, terus kita bisa beli buat barang-barang yang lain kayak gitu. Nah, inilah 3 barang yang melawan hukum permintaan, teman-teman. Sampai sini ada pertanyaan nggak kira-kira? Tidak ada, Kak. Oke, kita lanjutin dulu ya. Nah, berikutnya kita akan masuk ke penawaran. Nah, kalau tadi permintaan kita bicara dari sisi pembeli, kalau penawaran kita akan bicara dari sisi penjual atau produsen. Nah, di sini penawaran itu dia adalah jumlah barang yang ditawarkan produsen pada tingkat harga tertentu. Nah, sehingga kita di sini akan punya dua variabel yang saling mempengaruhi secara langsung satu sama lain, yaitu ada harga barang dan jumlah barang yang ditawarkan. Jadi ada PS gitu ya, price of supply dan quantity of supply. Nah, hukum penawaran itu sendiri dia sedikit berbeda ya teman-teman ya dengan hukum permintaan. Nah, kalau hukum permintaan dia punya hubungan yang berbanding terbalik, kalau penawaran dia berbanding lurus, teman-teman. Jadi ketika harga barang yang ditawarkan itu meningkat, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan meningkat, gitu kan ya. Nah, vice versa ceteris paribus. Berlaku juga sebaliknya dan faktor-faktor lain kita anggap tetap. Nah, kenapa gitu kan ya? Karena kalau permintaan tadi kita lihat dari sudut pandang konsumen, konsumen kan maunya kalau aku jual barang, kalau aku beli barang, aku mau harganya murah daripada mahal. Nah, kalau penawaran, kita melihat dari sudut pandang produsen. Makanya mereka akan jual, mereka akan seneng kalau jual harga mahal gitu kan. Kalau harganya mahal, mereka akan jual lebih banyak kayak gitu. Nah, berikut ini adalah fungsi dari kurva penawaran ya, teman-teman ya. Jadi dia ada dua. Intinya kita lihat dari ini, plus B-nya ini.
Jadi dia pasti positif B. Kalau permintaan kan tadi dia minus B. Nah, kalau penawaran dia positif B. Dia menunjukkan hubungan antara P sama Q-nya itu dia berbanding lurus atau searah gitu ya. Kalau P-nya naik, maka Q-nya akan naik. Kalau P-nya turun, maka Q-nya akan turun. Nah, kita lihat lagi di sini, teman-teman. Jadi misalkan kita punya 5 ditambah 2P gini ya. Ini contoh kurva penawaran, teman-teman. Kalau A-nya positif nih, 5 kan. Dia di atas ya. Tadi mana? Ini ya. Ini dia. Jadi kalau A-nya positif, dia di atas sini. Tapi kalau A-nya negatif, dia nanti akan di bawah sini. Atau Q sama dengan min 5 tambah 2P gitu kan. Dia akan di bawah. Nah, dia akan benar-benar di sini kalau kita langsung aja Q sama dengan 2P gitu. Dia nanti akan memotong 0 ya. Tapi kalau enggak, ya udah. Dia hanya akan begini. Jadi kalau nggak biru ya ungu gitu kan. Kayak gitu. Tar. Ini biar nggak ini ya. Mana sih? Tar. Biar warnanya beda deh. Nah, gini ya. Merah sama biru. Nah, jadi kan gini ya teman-teman ya. Jadi misalkan nih kita ambil satu titik deh, kita pakai yang biru nih misalkan ya. Di sini misalkan nih. Oh, ternyata kalau sini ya 1,5 kalau P-nya 8 gitu kan ya. Atau kalau P-nya 1,5 maka nanti Q-nya 8 gitu ya. Dan seterusnya nih. Ini kalau kita naikin ke atas, jadi semakin tinggi Q-nya atau semakin tinggi P-nya, maka Q-nya akan semakin banyak. Beda sama kurva permintaan. Lihat deh. Dia terus naik. Nah, makanya dia nanti kurvanya kayak gini, teman-teman. Nah, dari kurva tadi, itu sama kayak permintaan ya. Kalau dia bergerak di sepanjang kurva, kayak tadi yang kita diskusikan, itu nanti disebut sebagai moving along supply curve. Jadi pergerakan di sepanjang kurva penawaran, gitu kan. Nah, terus balik lagi, kan tapi di dalam dunia nyata, gitu kan ya, kan eh, yang mempengaruhi kurva penawaran itu kan dia tidak hanya harga barang itu sendiri, gitu kan, tapi ada faktor-faktor lain. Nah, oleh karena itu kita akan melihat faktor-faktor apa aja sih yang dia tuh punya pengaruh ke kurva penawaran gitu kan ya. Nah, di sini ada 3 ya, yang ada 2 yang gue masukin. Meskipun jadinya ada banyak gitu kan. Nah, dua dua itu yang paling kelihatan itu ada teknologi sama biaya input. Jadi kalau kita bicara teknologi, dia punya hubungan positif teman-teman. Atau semakin maju sebuah teknologi gitu ya, atau semakin canggih sebuah teknologi, itu nanti jumlah barang yang ditawarkan akan semakin meningkat, semakin banyak. Jadi kayak misalkan kalau teman-teman penggemar batik gitu ya, itu batik printing itu pasti jumlahnya lebih banyak dibanding batik tulis. Kenapa? Karena batik printing mudah, tinggal cetak, 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 selesai gitu ya. Tapi kalau yang tulis itu mungkin lama karena dia diukir pakai mana? Pakai canting gitu ya. Diukir pakai canting, lama tuh. Dengan tangan. Beda sama printing kan pakai mesin. Atau bahkan sama yang cap deh, tulis sama cap kan beda tuh iniannya. Atau misalkan kita ngejahit baju biasa deh. Ngejahit baju pakai tangan sama pakai mesin jahit kan pasti lebih cepat pakai mesin jahit gitu kan ya. Kayak gitu. Itu yang kedua. Yang pertama. Yang kedua itu ada input cost teman-teman atau biaya input.
Nah, kalau biaya input dia punya korelasi yang negatif. Jadi kalau biaya inputnya tinggi, maka nanti jumlah barang yang ditawarkannya itu akan sedikit, teman-teman. Akan sedikit. Jadi kenapa makanya misalkan ketika harga daging sapi naik, itu kan penjual bakso dia di antara beberapa kemungkinan yang bisa dia lakukan adalah dia bisa mengurangi jumlah bakso atau mengecilkan si baksonya gitu kan. Karena faktor dari biaya input yang mahal tadi atau biaya bahan baku yang mahal tadi kayak gitu. Nah, dan faktor-faktor ceteris paribus tadi dia itu nanti akan menyebabkan pergeseran kurva penawaran gitu kan. Nah, pergeseran kurva penawaran dan dia bisa geser tadi ke kanan bawah atau ke kiri atas. Jadi kalau kita kembalikan ke sini, kalau 5-nya kita ubah, nanti dia akan geser. I sama dengan 7 ditambah 2P gitu ya. Geser tuh dia ke kanan, ke kiri. Ntar, sama-sama biru ya. Nih sama hijau deh, biar nggak pusing. Nah, atau bisa juga dia gesernya ke bawah. Jadi gini, Q sama dengan 2 tambah 2 pen yang warna ungu. Gitu kan. Nah, kayak gitu teman-teman. Sampai sini ada pertanyaan nggak teman-teman? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan lagi ya teman-teman ya. Nah, kita lanjutkan ke materi yang berikutnya, yaitu berkaitan dengan keseimbangan pasar dan intervensi pemerintah. Nah, di sini kalau kita bicara mengenai keseimbangan pasar, itu dia nanti kita akan membicarakan tempat bertemunya penjual dan pembeli gitu kan ya. Kalau kita bicara dulu tuh pas di zaman-zaman kita eh, SD gitu ya, atau bahkan di teman-teman kita SMP gitu kan. Nah, di SMA gitu ya, atau bahkan di level OSN, itu nanti kita udah masuk sampai ke tahapan kalau kita bicara pasar, maka kita akan membicarakan tempat bertemunya permintaan dan penawaran, di mana mereka itu mewakili pembeli dan penjual. Karena secara secara nyata, secara real sekarang pasar itu tidak hanya mempertemukan penjual dan pembeli di satu tempat. Nah, tapi mereka mempertemukan yang minta sama yang mau nawarin, dan itu tidak terbatas ruang dan waktu. Nah, makanya sekarang kita kenal dengan marketplace ya teman-teman ya. Teman-teman bisa beli jual barang lewat Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan lain sebagainya. Nah, karena tadi disebutkan keseimbangan pasar itu tempat bertemunya permintaan dan penawaran, maka kalau kita pasangkan kurva permintaan dan penawaran, maka akan ketemulah satu titik, gitu kan. Titik ini disebut titik equilibrium, titik keseimbangan. Di titik ini itu P sama Q-nya ketemu, gitu kan. Jadi kalau di sini kita gini ya, kan gini. Ini yang penawaran yang ungu, lalu kita masukin Q sama dengan gini. Nah, ini kan tempat bertemunya nih di sini. Di 1,75 dan 1,5. Ini adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran, atau tempat bertemunya penjual dan pembeli di sini. Di 1,75 dan di 1,5 ya di sini. Nah, kenapa? Karena kalau kita bicara di sini misalkan di angka 2 deh. Kalau di angka 2 itu si permintaannya nih yang warna hitam itu dia ketemunya nanti misalkan di mana nih? Ini ya, di 1,5 gitu kan.
Tapi di si penawarannya dia nanti ketemunya di dua gitu kan ya. Kan nggak ketemu tuh. Kalau harganya dua, si produsen pengen jual dua, tapi si konsumen pengen beli 1,5 gitu misalkan tadi ya. Nah, terus gimana? Nah, nanti mereka akan melakukan yang namanya uh, bargain ya, saling menawar sampai ketemu di angka 1,75 dan 1,5. Nah, itu dibahas di sini teman-teman. Yang dikenal dengan mekanisme pasar. Jadi kalau ada harga di atas harga keseimbangan atau di sini digambarin quantity of demand-nya di bawah sedangkan quantity of supply-nya di atas, maka nanti dampaknya akan muncul yang namanya excess supply atau kelebihan penawaran. Nah, dengan adanya mekanisme pasar, maka nanti ketidakseimbangan tersebut akan mendorong turunnya harga untuk mencapai ke keseimbangan awal. Jadi karena harganya di atas harga keseimbangan gitu kan ya di sini gitu kan. Nah, maka nanti eh, itu si konsumen sama produsen itu akan melakukan mekanisme pasar. Mereka akan negosiasi gitu kan. Karena kalau mereka sepakat di harga segini, si produsen akan jual banyak tapi si konsumen cuma pengen beli dikit. Makanya ada surplus gitu kan. Kalau mereka negosiasi nanti harganya turun, temulah harga keseimbangan kayak gitu. Nah, hal ini juga berlaku kalau harganya terlalu murah. Nah, kalau harganya ada di bawah harga keseimbangan atau quantity of supply-nya di bawah dari quantity of demand nih di sini ya. Kalau harganya di sini rendah nih, lebih rendah daripada harga pasar kan itu kebalikannya. Si konsumen maunya minta banyak nih kurva permintaan yang turun ini, sedangkan si kurva penawarannya dia cuma mau jual sedikit. Yaitu logika sederhananya, logika sederhana antara penjual sama pembeli. Jadi kalau harganya kemahalan, yang jual cuman mau sedikit, kalau harganya kemurahan, yang jual maunya sedikit, yang beli maunya banyak gitu kan. Nah, nanti akan muncullah mekanisme pasar, saling bernegosiasi agar nanti harganya kembali ke harga keseimbangan gitu teman-teman. Jadi makanya kalau teman-teman lihat di pasar tradisional itu hal yang wajar gitu ya. Si produsen penjual jualnya harganya keterlaluan, si konsumen kalau nawarnya keterlaluan gitu kan. Nah, makanya nanti mereka akan saling bernegosiasi sampai ketemu harga sepakatnya berapa kayak gitu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke, oh ya, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak teman-teman? Sebelum kita masuk ke intervensi pemerintah. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, kita akan eh, langsung masuk ke intervensi pemerintah. Jadi di intervensi pemerintah ini kita akan melihat bagaimana sih pemerintah itu mengatur kebijakan ya agar apa agar nanti itu eh, si intervensi yang dilakukan itu dia tidak merugikan konsumen maupun produsen. Nah, kita akan lihat di sini. Jadi contoh yang pertama itu ada namanya floor price teman-teman. Floor price ini tuh adalah harga lantai ya atau harga harga minimum gitu. Karena lantai di bawah kan berarti dia batas bawah gitu ya, minimum. Atau kebijakan harga minimum juga disebut juga. Ini tujuannya adalah untuk melindungi produsen atau supplier. Tetapi gitu kan ya, nanti implikasinya akan menyebabkan excess supply. Jadi kalau teman-teman lihat nih, kan kita punya kurva demand sama supply yang awal, yang supply S sama D demand. Karena mereka ketemu harga keseimbangan di sini nih, di titik E gitu ya, yang biru ini. Nah, kalau pemerintah tadi menetapkan harga floor price di atas ini di warna oranye, nah maka nanti akan ada kelebihan ya, akan ada surplus.
Kenapa? Karena kalau pemerintah menetapkan harga di atas harga keseimbangan, maka nanti yang jual mau banyak, yang beli cuma mau sedikit. Nah, terus agar kelebihan tadi itu terserap oleh pasar, maka pemerintah itu nanti harus membeli kelebihan penawaran tadi. Makanya ada kurva baru nih di sebelah kanan disebut dengan DGOV atau demand dari government, permintaan pemerintah, gitu kan. Agar nanti keseimbangannya geser dari sini ke dari yang tengah sini ke kanan atas ini ya. Nah, contohnya apa tuh Mas gitu kan ya. Contohnya itu kalau di dunia nyata itu teman-teman kenal sama upah minimum regional. Jadi upah minimum regional ini adalah batas bawah yang dimiliki oleh yang berhak apa ya? Batas bawah upah yang berhak dibayarkan oleh si produsen atau oleh si perusahaan kepada pegawainya gitu kan ya. Kepada pegawainya. Nah, makanya di sini itu nanti sini tuh nanti makanya kalau pemerintah menetapkan kebijakan upah minimum tadi, upah minimum regional tadi, maka nanti mau tidak mau gitu kan ya, dampaknya adalah si upah yang semula itu ada keseimbangannya gitu ya, di satu titik itu nanti dia mau nggak mau akan geser gitu ya, akan geser ke kanan gitu kan ya, akan geser ke atas. Jadi si perusahaan itu dia mau merekrut karyawannya sedikit, tapi si tenaga kerjanya itu malah pada pengen kerja gitu kan ya. Maka nanti tidak ketemu tuh. Alhasil muncullah yang namanya pengangguran. Jadi makanya adanya UMR itu kan ya. Kalau teman-teman lihat tuh demo setiap tanggal 1 Mei ya, Mei Day itu kan banyak tenaga kerja melakukan demo buruh gitu kan untuk menaikkan upah minimum regional. Nah, mereka tidak paham tuh kalau upah minimum regionalnya itu dinaikkan gitu kan, itu nanti dampaknya ke mereka gitu. Jadi mereka tuh nanti punya kemungkinan untuk kehilangan pekerjaan gitu kan. Nah, kenapa? Karena kalau upahnya naik gitu kan, nah sedangkan si perusahaan nggak mampu gitu kan untuk membayar upah segitu, maka kan akan muncul yang namanya PHK nanti kan ya, pemutusan hubungan kerja. Jadi makanya selisih antara QID dan QS ini itu adalah pengangguran gitu ya. Di mana QE ke QD ini adalah pengangguran akibat PHK tadi. Jadi harusnya dia terserap semua di upah yang normal, tapi karena upahnya naik gitu kan. Maka nanti si siapa? Si perusahaan gitu ya yang membeli, yang meminta tenaga kerja akan melakukan PHK. Nah, di sisi lain, karena upah minimumnya naik, maka nanti banyak orang-orang yang pengen masuk ke pasar tenaga kerja dari QE ke QS. Banyak orang yang langsung putus sekolah buat kerja. Atau bisa juga banyak orang yang meninggalkan pekerjaannya biar bisa kerja gitu kan ya. Atau meninggalkan usahanya gitu ya. Nah, nanti penganggurannya malah semakin banyak gitu kan ya. Nah, terus gimana nih? Biar pengangguran tadi itu bisa terserap oleh pasar. Nah, makanya mau nggak mau, pemerintah itu harus membeli kelebihan tenaga kerja tadi. Dengan cara apa? Dengan cara mereka mendirikan yang namanya BUMN gitu ya, atau mereka-mereka yang mendirikan misalkan kementerian-kementerian gitu kan ya. Nah, sehingga nanti dari sanalah itu nanti akan eh, terserap kelebihan-kelebihan tenaga kerja tadi gitu kan. Sampai sini ada pertanyaan nggak teman-teman? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan ke intervensi pemerintah yang kedua. Namanya itu ada selling price teman-teman. Nah, selling price ini tuh
Dia adalah kebijakan harga atap ya teman-teman ya, harga atap gitu kan ya, atau harga atas sebenarnya. Kalau tadi dia harga bawah, harga lantai, nah ini adalah harga atap gitu kan. Nah, harga atap itu maksudnya gimana? Maksudnya adalah ini itu harga maksimal yang dibayarkan oleh si produsen maupun konsumen. Jadi kalau tadi floor price itu harga minimal, minimal segini, tapi lebih tinggi dari ini boleh karena dia sifatnya lantai atau minimal tadi. Nah, tapi kalau yang bawah, yang selling price itu dia maksimal segini, gitu kan? Maksimal segini. Jadi dia dia harus lebih rendah dari ini. Tapi kalau lebih tinggi itu dia nggak bisa gitu ya, gitu. Nah, jadi nanti kebijakan selling price ini dia itu punya tujuan untuk melindungi konsumen. Tapi nanti implikasinya akan terjadi excess demand atau kelebihan permintaan. Nah, agar keseimbangan di selling price tetap terjaga, maka pemerintah mau nggak mau itu harus meningkatkan supply barang di pasar, gitu kan ya, sehingga akan muncul peningkatan supply. Jadi kalau harganya di bawah harga keseimbangan nih di sini, gitu kan ya, kan nanti mau nggak mau si konsumen, si demander akan beli lebih banyak, sedangkan produsen mau jual lebih sedikit. Nah, nanti gimana caranya biar permintaan konsumen terpenuhi, mau nggak mau itu pemerintah harus menambah supply atau menambah penawaran gitu ya teman-teman. Nah, contohnya ini itu ada di misalkan ini ya, rapid antigen atau PCR gitu kan ya. Itu kan pemerintah nurunin tuh, harganya diturunin terus kan, dari yang awalnya 900 turun ke 600, turun ke 200 gitu kan. Kenapa? Karena itu ditujukan untuk melindungi konsumen agar konsumen bisa beli gitu kan ya, bisa beli. Nah, karena supply-nya terbatas, mau nggak mau itu pemerintah harus menambah supply dengan cara apa? Dengan cara impor gitu kan ya, dengan cara impor kayak gitu. Atau contoh lain kayak HET teman-teman, di obat tuh ada harga eceran tertinggi. Jadi kalau apa teman-teman beli obat di Kimia Farma atau di mana, itu nanti dia ada tuh harga eceran tertinggi. Nah, mau nggak mau kan nanti konsumen harus bayar paling tinggi segitu. Nah, nanti karena paling tinggi segitu, itu nanti banyak yang beli. Nah, makanya akan muncul perusahaan-perusahaan pabrik-pabrik obat yang baru untuk memenuhi kebutuhan obat tersebut kayak gitu. Atau bisa juga kalau kita bicara BBM bersubsidi yang dijual sama Pertamina, harganya ya segitu, Pertamax segitu, Pertalite segitu gitu kan. Nah, jadi karena yang beli banyak, nah makanya pemerintah nanti mengimpor minyak gitu kan. Jadi kayak kenapa makanya apa namanya eh, itu pemerintah keluar eh, ada banyak perusahaan-perusahaan minyak yang masuk ya teman-teman ya. Entah sih di Jogja udah ada atau belum, tapi kalau di tempatku di Bogor udah ada gitu kan, kayak Shell, Chevron gitu-gitu kan. Itu untuk memfasilitasi mereka-mereka yang kekurangan kekurangan minyak kayak gitu. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga itu ada kebijakan kuota, teman-teman. Nah, kebijakan kuota ini dia punya tujuan untuk melindungi produsen. Dengan cara apa? Dengan cara membatasi kuantitas agar harga menjadi naik. Jadi yang semula itu supply demand-nya di sini gitu ya, saling berpotongan, ketemu titik itu jumlahnya kemudian dibatasi. Gitu kan. Dibatasinya gimana? Dengan kita buat supply-nya jadi lurus gini ya, lurus gini. Maka nanti perpotongannya di sini kan, di PE aksen. Nah, nanti harganya menjadi naik. Jadi kenapa makanya kalau ada kebijakan kuota, misalkan kuota impor daging sapi.
itu nanti pasti menyebabkan harga daging sapinya naik, teman-teman. Karena daging sapi yang harusnya bisa masuk gitu kan, itu dikuotain sama pemerintah. Sampai sini ada pertanyaan nggak, teman-teman? Oke, nggak ada ya. Nah, kalau nggak ada, kita lanjutin. Ini yang pajak subsidi kita lewat dulu ya, karena cukup rumit. Nah, kita masuk ke sini. Kita masuk ke surplus konsumen dan produsen, serta pembeli dan penjual marginal. Jadi perlu teman-teman ketahui gitu kan ya, kalau ini adalah istilah-istilah yang ada di di keseimbangan pasar ini. Jadi yang pertama itu kita mulai dari titik A dulu. Titik A ini adalah dia pembeli super marginal. Nah, apa itu pembeli super marginal gitu kan ya? Pembeli super marginal itu tuh adalah pembeli yang dia itu tuh pembeli yang dia super gitu ya, yang dia punya daya beli di atas harga keseimbangan, di atas titik E. Jadi dia adalah titik-titik di antara E sama di ujung kurva permintaan ini. Dia itu disebut pembeli super marginal, gitu kan. Dia adalah pembeli super marginal. Nah, apa sih pembeli super marginal? Nah, dia itu tadi pembeli yang punya daya beli di atas harga keseimbangan. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya adalah dia itu adalah pembeli-pembeli yang kalau beli barang itu nanti pasti nerima uang kembalian. Mereka nanti akan menerima uang kembalian. Nah, si uang kembaliannya tadi, gitu kan ya, itulah yang dikenal dengan surplus konsumen. Kalau bahasa grafiknya dia daerah di bawah kurva permintaan di atas harga keseimbangan. Nah, bahasa sehari-harinya dia adalah uang kembalian. Jadi kalau kita beli sebuah barang gitu kan ya, kalau kita membeli sebuah barang dan kita dapat uang kembalian, maka kita disebut sebagai pembeli super marginal yang memiliki surplus konsumen. Gitu. Nah, setelah itu gitu kan ya, lawan dari pembeli super marginal dia adalah pembeli submarginal, titik F ini. Dia adalah pembeli-pembeli yang berada di bawah harga keseimbangan gitu ya. Jadi titik-titik ini di sepanjang kurva permintaan tapi di bawah harga keseimbangan. Mereka adalah pembeli submarginal. Jadi mereka itu pembeli yang uangnya nggak nyampe buat beli barang gitu, atau pembeli yang nggak mampu. Kalau tadi atau yang belum mampu gitu ya. Kalau tadi kan dia pembeli yang mampu tuh, yang mampu bahkan turah gitu kan, kelebihan. Nah, tapi kalau tes teman-teman, kita lanjutin ya. Nah, tadi F itu kan dia pembeli submarginal gitu kan ya. Nah, alhasil dia pembeli yang belum mampu tadi gitu kan ya. Karena dia itu tadi belum mampu, nah maka tadi dia kalau mau beli barang pasti dia nggak nyampe uangnya, nggak nyandak gitu kan ya. Nah, mereka lah pembeli submarginal. Nah, nanti yang di tengah-tengah disebut pembeli marginal. Mereka pembeli yang pas-pasan gitu ya teman-teman ya. Pembeli yang pas-pasan, jadi dia itu kalau ngebeli barang, uang dia beli pulpen harga 2.000, dia bawa uang 2.000 pas gitu misalkan. Itu pembeli yang marginal. Nah, selanjutnya
kita akan masuk ke penjual. Nah, kalau penjual itu kita mulai kayak tadi, kita mulai dari penjual super marginal. Dia penjual yang berada di bawah kurva penawaran yang bagian bawah, di bawah harga keseimbangan nih, titik C. Jadi di sepanjang garis ini dia adalah penjual super marginal gitu ya. Nah, apa itu penjual super marginal gitu kan ya? Penjual super marginal itu adalah para penjual yang memiliki surplus produsen atau daya jual mereka itu sebetulnya di bawah harga pasar. Atau kalau mereka mau jual di bawah harga pasar, mereka masih bisa dapat untung. Untungnya berupa surplus produsen kayak gitu. Nah, kalau penjual super marginal. Nah, nanti lawannya itu ada penjual submarginal. Di mana penjual submarginal tadi, mereka ini itu adalah penjual-penjual yang mereka bisa jual barangnya itu di atas harga pasar, atau mereka penjual-penjual yang kurang jago berdagang gitu ya. Jadi mereka cuman bisa dapat untung kalau jual barang di atas harga pasar gitu kan. Nah, dia titik B ini di sepanjang garis atas kurva penawaran gitu ya. Nah, sedangkan di titik E ini juga nanti akan ada penjual marginal atau penjual yang pas-pasan. Kalau dia jual segitu, ya dia dapatnya pun juga segitu gitu kan. Nah, itulah penjual yang pas-pasan gitu ya. Nah, berikutnya kita akan masuk ke materi yang disebut dengan dead weight loss, teman-teman. Jadi dead weight loss ini dia itu adalah surplus konsumen dan surplus produsen yang hilang sebagai akibat dari kebijakan pemerintah atau perusahaan. Jadi dia surplus yang hilang tiba-tiba gitu kan ya. Dan ini menggambarkan bahwa kebijakan atau intervensi pemerintah itu cenderung justru merusak harga atau merusak konsumen dan produsen. Nah, itu kayak gimana? Mari kita lihat. Nah, ini contohnya teman-teman. Yang pertama itu adalah kalau kita bicara floor price tadi atau harga minimum tadi ya, kebijakan harga minimum. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan nih teman-teman, kan di awal kita punya keseimbangan di E ini ya. Nah, di sini sebelum kebijakan floor price itu surplus konsumennya itu adalah ABC. Daerah tadi ya, di bawah kurva permintaan, di atas harga keseimbangan segitiga atas. Ini surplus konsumen. Nah, sedangkan surplus produsennya itu adalah segitiga DF yang bawah. Daerah di bawah harga keseimbangan dan di atas kurva penawaran. Nah, setelah adanya kebijakan floor price, maka nanti surplus konsumennya hanya sebesar A, karena harganya naik kan, gitu kan, naik dari E sini ke sini ke yang warna oranye. Nah, sedangkan surplus produsennya sebesar B dan F, karena dia pas di atas harga, dia di bawah harga gitu ya, ini, tapi di atas kurva penawaran, maka ketemu B dan F. Nah, C dan D-nya itu jadi hilang, teman-teman. Jadi dead weight loss tadi, yang sebelumnya dia masuk kurva permintaan dan penawaran, nah sekarang itu hilang setelah ada kebijakan floor price. Jadi total surplus konsumen dan produsen itu menghilang. Jadi dalam tanda petik adanya floor price ini gitu kan ya, secara nggak langsung juga sebagian perusahaan akan dirugikan karena mereka bisa dapat tenaga kerja murah, tapi karena ada floor price mau nggak mau mereka harus ikut upah pemerintah misalkan. Nah, si supplier, si pemberi tawaran tenaga kerja gitu ya, para pekerja juga mengalami kerugian. Kenapa? Karena dengan adanya UMR tadi gitu ya, mereka-mereka yang biasa kerja kerja yang biasa-biasa aja gitu kan ya, yang mungkin dapat uang pas-pasan udah cukup, sekarang
nggak bisa kerja. Kenapa? Karena terikat oleh aturan pemerintah. Jadi makanya kayak misalkan tetap ada yang nganggur gitu kan ya. Itu karena eh, ada sisi kurang bagusnya gitu. Kalau pemerintah campur tangan dalam perekonomian kayak gitu. Nah, contoh yang berikutnya adalah selling price. Jadi ini kebijakan harga maksimum ya, atau HET, harga eceran tertinggi. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, itu sebelum kebijakan selling price, surplus konsumennya adalah seluas A ditambah B. Ini ya, AB. Daerah di bawah kurva permintaan, di atas harga keseimbangan. Ada A sama B. Nah, sedangkan surplus produsennya itu adalah C, D, dan F. C, D, dan F. Daerah di bawah harga keseimbangan dan di atas kurva penawaran, gitu kan. Nah, terus gimana setelah ada selling price gitu kan ya? Nah, setelah ada selling price gitu kan ya, maka nanti surplus konsumennya itu hanya seluas A dan C, daerah di bawah kurva permintaan dan di atas harga keseimbangan, kan ini ya. Nah, habis itu surplus produsennya hanya menjadi seluas F, gitu kan ya. B dan D-nya itu hilang. Yang sebelumnya dia adalah bagian dari surplus konsumen dan produsen, sekarang hilang, gitu aja. Nah, kenapa dia bisa hilang gitu kan ya? Nah, kenapa dia bisa hilang? Karena itu tadi, kalau pemerintah menetapkan kebijakan harga eceran tertinggi, itu yang pertama, itu pasti dari segi permintaan deh, permintaan. Yang minta, oke lah, mungkin dia harganya murah, tapi belum tentu kualitasnya bagus, atau belum tentu semua orang bisa beli gitu kan ya. Meskipun sudah diberikan subsidi oleh pemerintah, bisa aja tidak tepat sasaran gitu kan ya. Kan nanti akan menimbulkan dead backlog tadi dari sisi konsumen. Kalau dari si produsen misalkan si minyak tadi, Pertamina rugi-rugi aja gitu kan ya, malah rugi gitu kan, karena harganya dipaksa turun sama pemerintah, meskipun segitunya itu pemerintah sudah menambah supply kayak gitu kan, tapi sama aja gitu kan ya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga itu nanti kita bicara kebijakan kuota. Nah, kebijakan kuota ini itu adalah kebijakan eh, pembatasan ini ya, kuantitas ya, yang tadi dibahas. Jadi sebelum kebijakan kuota itu nanti surplus konsumen, SK itu surplus konsumen ya teman-teman ya, itu nanti akan seluas A, B, C, yang ini, A, B, C ini, yang ini. Nah, sedangkan surplus produsen itu hanya seluas D dan F. Gitu kan. Nah, setelah kebijakan kuota diberlakukan gitu kan ya, maka nanti surplus konsumen hanya seluas A. Tadi, daerah di bawah kurva permintaan, di atas harga keseimbangan. Nah, tapi surplus produsennya nanti hanya seluas B dan F. Kenapa? Karena harganya ditarik ke sini ya. Jadi daerah di atas kurva penawaran dan di bawah harga keseimbangan. Dan deadweight loss-nya sebesar C dan D. Contohnya adalah kebijakan kuota impor gitu ya. Si konsumen tidak memiliki tidak bisa beli daging lebih banyak, si produsen juga terbatasi karena dia cuma bisa jual sedikit, kayak gitu contohnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke beberapa hal yang menyebabkan pasar itu gagal, teman-teman. Jadi ada beberapa di sini. Yang pertama itu ada informasi yang tidak sempurna, atau informasi yang asimetris ya, asymmetric information. Nah, di mana itu nanti ada salah satu pihak
antara produsen atau konsumen yang lebih mendominasi informasi mengenai barang yang dijual dibandingkan dengan pihak lain. Nah, inilah yang menyebabkan pasar itu gagal. Jadi pasar itu yang ideal kan harusnya penjual sama pembeli itu dia menguasai informasi tentang barang yang mereka perjualbelikan kan. Tapi kalau informasinya nggak sempurna, itu nanti pasar bisa gagal gitu kan ya. Kenapa? Karena harga barang yang dijual itu tidak mencerminkan kondisi barang yang sebenarnya. Contohnya adalah ketika kita memperjualbelikan barang bekas, itu kan ada asymmetric information, di mana yang jual lebih ngerti daripada yang beli. Kenapa? Karena kalau ada orang jual mobil bekas misalkan, kan yang tahu si penjual mobilnya tuh pernah tabrakan atau enggak, pernah kebanjiran atau enggak. Kan yang tahu cuman si penjual ya. Si pembeli belum tentu tahu gitu kan. Kecuali kalau si pembelinya juga ngerti tentang mesin atau dia nyewa montir gitu kan. Nah, yang kedua, itu nanti ada yang namanya daya monopoli, teman-teman. Nah, jadi adanya monopoli juga nanti menimbulkan jumlah barang di pasar nggak beragam, sehingga konsumen mau nggak mau membeli barang yang sebenarnya terbatas. Jadi ini juga akan menyebabkan pasar itu gagal. Kenapa? Karena ya produsennya cuma satu atau cuma sedikit, ya kan konsumen jadi tidak bisa menikmati barang yang banyak gitu ya, dengan kualitas yang juga sama-sama bagus. Jadi kayak misalkan yang terjadi sekarang di negara kita, eh, listrik dimonopoli sama PLN. Kita mau nggak mau harus beli listrik dari PLN. Padahal belum tentu listrik PLN itu bagus misalkan. Kalau ada perusahaan swasta yang bisa bangun listrik yang bagus, bisa aja dia jadi lebih laku gitu kan. Contoh misalkan. Atau kayak dulu zamannya ini VOC gitu kan ya. VOC pas menjajah negara kita kan dia berhasil monopoli itu. Nah, eh, itu kan dia juga menyebabkan pasar gagal. Orang-orang Portugis, orang-orang Spanyol kalau mau dagang susah gitu kan ya. Harus dimonopoli sama VOC kayak gitu. Yang kedua, yang ketiga itu ada eksternalitas, teman-teman. Jadi dia itu adalah dampak pelaku ekonomi satu sama lain yang belum terhitung di pasar gitu kan. Bisa berupa itu tuh yang positif maupun negatif. Nah, kalau positif itu contohnya adalah kayak pedagang asongan yang berjualan di sekitar pertandingan sepak bola misalkan. Contoh ya, ini kita ambil pelajaran dari sini. Jadi kayak misalkan si pedagang asongan tadi dia jual di sekitar stadion. Nah, belum tentu gitu kan ya. Si penjual tadi bayar tiket gitu kan ya, tiket tiket nonton kayak gitu. Tapi dia bisa jualan dan dia dapat untung dari sana kan, seharusnya keuntungan pedagang tadi kan dia bisa di-share sama yang punya punya acara gitu kan. Nah, tapi kan enggak. Atau misalkan abang-abang yang jual mainan di acara nikahan orang, itu sama aja tuh dia positif. Jadi si abang-abangnya dapat untung tapi dia tidak bayar komisi atau ini royalti ke yang punya hajatan tadi misalkan. Itu yang positif. Orang negatif itu contohnya adalah limbah dan polusi yang dikeluarkan pabrik dan berdampak bagi masyarakat. Kenapa? Karena limbah yang dibuang sembarangan gitu ya, ke kali-kali, ke selokan-selokan, atau asap yang keluar dari pabrik, bikin polusi gitu-gitu kan. Itu kan dia berdampak tuh bagi masyarakat gitu kan ya. Nah, tapi kan si perusahaan tadi, pabrik tadi dia ini nggak mau tahu kadang kan ya. Ya udah biarin toh yang rugi masyarakat. Nah, harusnya kan dia ganti rugi. Bagaimana tadi si pedagang asongan tadi atau pedagang mainan tadi dia harus memberikan royalti gitu kan. Yang ketiga, nah yang keempat itu ada barang altruisme. Barang ini adalah barang atas dasar sukarela atau kemanusiaan. Jadi karena itu kayak darah. Jadi dia ada demand-nya, tapi nggak boleh ada supply. Jadi kayak darah, organ tubuh, kan itu banyak orang yang butuh yang minta. Nah, tapi nggak boleh ada yang jual. Karena kalau ada yang jual itu nanti dia melanggar kode etik kedokteran, melanggar etika agama juga gitu kan. Nah, makanya dia tidak diperbolehkan tuh barang-barang altruisme. Jadi pasarnya gagal, meskipun ada yang minta.
Nah, terus yang terakhir itu ada barang publik, teman-teman. Nah, barang ini barang-barang yang dibangun pemerintah untuk kebutuhan fasilitas umum. Jadi memajukan kesejahteraan umum ya kalau di pembukaan UUD 45. Nah, dia punya dua sifat, teman-teman. Non-rivalry dan non-excludable. Non-rivalry berarti bertambahnya jumlah konsumen tidak mengurangi kepuasan seseorang atas penggunaan barang tersebut. Jadi kalau ada orang yang pakai bareng-bareng, itu konsumen yang satu dengan yang lain tidak saling terganggu kepuasannya. Dan dia punya sifat non-excludable. Kita nggak bisa melarang orang lain buat pakai barang tersebut. Contohnya apa? Contohnya itu adalah jalan raya ketika lengang. Di jalan raya itu, teman-teman, itu kalau kalau pas lagi lengang ya, kalau ada orang yang make, ya udah, dia kan tidak mengurangi kepuasan kita. Kalau kita sama-sama make, jalannya masih luas gitu kan ya. Dan juga dia punya sifat non eksklusif. Jadi kita nggak bisa ngelarang orang lain buat make jalan tersebut. Kayak ada orang di sebelah kita naik motor, kita larang, kamu jangan lewat jalan sini gitu kan. Kan nggak bisa kayak gitu. Nah, itu tadi kan barang publik. Lawannya tuh barang private, teman-teman, nih di pojok kiri ini. Lawannya itu dia barang private. Nah, barang private ini dia itu punya sifat rivalry dan excludable. Jadi kalau ada orang yang make barang yang sama, kepuasan kita akan berkurang. Dan dia punya sifat eksklusif. Kita bisa larang orang lain buat make barang itu. Contohnya kayak handphone, buku yang kita punya, barang-barang yang kita beli dengan uang kita, atau itu barang hak milik kita. Kayak buku tadi misalkan. Kita punya buku pelajaran gitu ya. Nah, ketika kita make, itu kan kita terpuaskan tuh, bisa menambah pengetahuan. Tapi kalau ada teman kita yang make, itu nanti akan mengganggu kita. Kenapa? Karena kita jadi nggak konsen, nggak fokus. Terlebih kalau dia minjem, dia dia bawa ke kursinya, ke mejanya, terus dia baca. Kita kan nggak bisa baca. Berarti kan kepuasan kita berkurang, kayak gitu. Dan dia punya sifat eksklusif. Kita bisa larang orang lain buat pakai barang itu. Jadi kayak buku tadi, itu karena punya kita, nah kita bisa larang. Kalau ada yang mau minjem, ya tinggal bilang kalau bukunya lagi kupake, kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, itu ada common good atau sumber daya bersama ya. Itu dia punya sifat rivalry dan non-excludable. Jadi contohnya itu adalah ikan di laut lepas. Jadi kalau teman-teman lihat ikan gitu ya di laut lepas itu, dia itu punya sifat ini, common good, sumber daya bersama. Jadi dia rivalry. Kenapa? Karena kalau ada banyak nelayan yang cari ikan, berarti ikannya dia akan berkurang karena diambil sama nelayan lain. Tapi dia pun juga ada sifat non-excludable. Dia nggak bisa larang orang lain buat ngelaut nyari ikan gitu ya. Atau contoh yang lain kayak ini tadi, jalan raya ketika macet, itu dia punya sifat rivalry non-excludable. Kenapa? Karena kalau pas lagi macet, rame kan kita bete ya, kayak aduh ini apaan sih gitu kan. Kok dia juga di sini kan sama macet gitu kan. Tapi kita nggak bisa ngelarang dia gitu. Dia nanti menjadi common good. Nah, terus yang berikutnya ada low congestion good atau club goods ya, barang-barang klub. Dia punya sifat eksklusif. Dia bisa melarang orang lain buat pakai barang itu, tapi non rivalry. Jadi kalau ada konsumen juga yang pakai, dia nggak mengurangi kepuasan atas barang tersebut. Contoh misalkan kayak teman-teman zaman-zaman kita masih kecil mungkin ya, itu mungkin sebagian orang tua kita tuh berlangganan TV kabel, gitu kan. Nah, TV kabel itu kan dia eksklusif ya. Kalau kita langganan, nanti kita akan dapat saluran atau channel-channel tertentu, terus nanti jernih, bersih gitu ya. Tapi dia punya sifat non non ini rivalry. Jadi kalau ada orang masang TV kabel di rumah lain itu dia tidak mengurangi kepuasan kita. Kenapa? Karena salurannya sendiri-sendiri kayak gitu. Atau kalau kayak kita main golf gitu ya, ikut keanggotaan golf kan dia eksklusif. Jadi kalau kamu mau main ini kamu harus bayar gitu kan.
dan untuk orang-orang tertentu aja. Tapi dia non rivalry. Kenapa? Karena lapangan golf luas dan kita bisa main di tempat mana aja. Kalau ada yang make, ya tinggal pindah tempat lain kayak gitu, teman-teman. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Ini kalau nggak ada, untuk malam ini kita cukupkan sekian dulu ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat.